Shalom, selamat pagi, salam sukses orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, jadi pada saat pagi hari ini kembali lagi Bang Turus ya akan menemani Anda beberapa menit ke depan ya di channel God Bless You. Channel ini berisi tentang diskusi-diskusi ringan tentang kekristenan, tentang gereja, tentang anak muda, tentang keluarga, tentang keuangan, apapun itu. Ya, kita akan bahas di sini ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau sanggahan atau misalnya komentar, tolong ya tulis di kolom komentar ya. Semoga untuk kedepannya channel God Bless You ini boleh menjadi berkat sama seperti nama channelnya, God Bless You. Ya, jadi kita mulai satu diskusi ringan. Ada pertanyaan yang menggelitik dari beberapa teman ya, dari beberapa teman yang notabene dalam tanda kutip kita katakanlah orang yang beraliran ya karismatik gitu ya. Jadi dia heran ya ngelihat temannya ya ketika berbahasa roh ya, ketika berbahasa roh tapi dia sambil main handphone. Tapi sambil main handphone gitu. Tapi sambil buka buku. Tapi sambil megang sesuatu gitu. Nggak fokus gitu. Jadi kadang-kadang itu menjadi satu pertanyaan, apakah betul ya dia itu dipenuhi dengan Roh Kudus atau hanya cuma sekedar manifestasi emosi dia ya. Jadi kita nggak tahu juga nih ya. Kita nggak tahu juga bagaimana sebetulnya sampai sekarang saya sendiri pribadi ya nggak mau menghakimi orang yang berbahasa roh dan nggak mau menghakimi orang yang tidak berbahasa roh ya, karena penghakiman itu bukan milik seseorang ya, penghakiman itu hanya miliknya Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu ketika Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan seseorang ya, kalau sekarang kan Tuhan Yesus datang tidak secara fisik tapi secara roh, melalui apa? Melalui Holy Spirit, melalui apa ya, kalau bahasa Batak itu namanya Todi Perbedia ya, Roh Kudus ya, ya mungkin salah satu tandanya itu ya dengan bahasa roh. Tapi apakah, nah ini dia, apakah orang yang berbahasa roh itu sudah jadi jaminan ya, orang yang berbahasa roh itu sudah jaminan bahwa hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus? Belum tentu ya. Saya banyak sekali menjumpai orang, atau saya katakan teman-teman ya walaupun setiap kebaktian, baik itu kebaktian rumah tangga, kebaktian ibadah raya, ataupun kebaktian apapun itu, dia paling rajin bahasa roh, tapi kehidupannya nggak berubah, mulutnya nggak berubah, tingkah lakunya nggak berubah, ya cara bergaul dia nggak berubah, ya pertobatan dia juga kurang. Ya saya bukan menghakimi dan juga bukan menilai, ya bukan, tapi saya heran gitu loh, saya heran ya, di satu sisi saya heran kenapa orang yang berbahasa roh ini nggak berubah. Padahal biasanya kalau Tuhan Yesus datang ke kehidupan seseorang itu pasti ada perubahan dong, setuju dong ya. Tapi itu dia, jadi nggak menjamin ya, karena Alkitab juga katakan bukan karunia yang menentukan kita itu berkenan layak di hadapan Tuhan, tapi bagaimana posisi hati kita. Itu dia. Saya juga banyak melihat orang-orang yang nggak berbahasa roh tapi kehidupannya bagus, moralnya bagus ya, mulutnya bisa dijaga, emosinya bisa terkontrol, di pekerjaan dia jujur ya, bahkan dia suka memberi kepada sesama ya, bahkan bisa dikatakan orang-orang yang saya lihat dalam tanda kutip tidak berbahasa roh ya, malah orang-orang yang bisa dikatakan diacungi jempol gitu loh. Jadi kita gak usah heran lah. Jadi saya sering menjawab pertanyaan kawan-kawan seperti itu ya, apalagi orang-orang yang masih baru masuk ke gereja tertentu yang melihat orang yang berbahasa roh kan mungkin kan agak asing ya. Jadi hati-hati dong, hati-hati ya. Itu bahasa roh itu nggak menentukan kita bagaimana kita hubungan kita sama Tuhan. Nah, ya kita nggak tahu itu bahasa roh apa, Roh Kudus kah atau roh halus kah ya, itu dia. Jadi kenapa nggak mungkin ya, bisa saja ya. Apa di gereja bisa ada roh halus, apa di gereja ada bisa setan, kenapa enggak? Gereja itu kan gedung, berbicara gedung ya, bukan persekutuannya, bisa saja. Makanya banyak di gereja itu orang yang kesurupan ya. Bahkan saya melihat ada beberapa ya orang yang sudah melayani
yang notabene ya sudah skill gitu ya di atas mimbar, ya sudah pelayanan mimbar begitulah. Tapi ketika ada pembicara atau pengkhotbah tertentu, ya ketika di altar call ini orang ikut gitu, dan bahkan manifestasi kesurupan gitu ya. Tapi bahasa roh juga gitu, bahasa roh ya nggak pernah absen bahasa roh. Jadi bukan 1, 2, 3, bahkan banyak ya yang saya jumpai banyak ya. Jadi itu menjadi satu pertanyaan yang ya saya nggak mau mencomot-comot ayat Alkitab, nggak mau ya. Ini kan kita kan berbicara diskusi ringan ya, jadi nggak usah heran lagi ya ketika Anda ketemu sama orang yang dikit-dikit bahasa roh, ya mungkin orang bilang shalom, dia bahasa roh, iya ralaba ya. Baru kalau misalnya contohnya main musik, dia apa namanya lagi penyembahan, dia atur itu, oh bahasa rohnya dari kunci A. Mungkin WL kan begitu, entar aku pas bahasa roh di kunci D ya. Mungkin ada seperti itu hanya guyonan ya, hanya humor sedikit ya. Jadi itu dia. Jadi kita nggak bisa menjamin ya bahasa roh itu menjadi acuan, menjadi patokan seseorang itu dipenuhi Roh Kudus atau enggak. Kalau dibilang tanda iya, mungkin tanda iya. Ya, mungkin tanda iya. Tapi kalau dibilang katanya beda dong. Dipenuhi kalau gelas ya, kalau saya katakan dipenuhi itu berarti penuh full dari dasar sampai ke atas. Tapi kalau cuman sedikit, cuman dasarnya aja, mungkin katakanlah misalnya cuman 1 cm, ya itu gak bisa dikatakan dipenuhi. Tapi ada air, bukan dipenuhi air, tapi ada air, berisi air. Ya mungkin ya dia berisi Roh Kudus, tapi belum tentu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau dikatakan Roh Kudus, katanya saya yakin dan percaya masing-masing kita itu ada Roh Kudus di sini. Makanya ketika kita bikin salah ada rasa bersalah. Nah, itu Roh Kudus bekerja. Ketika kita ngomong-ngomongin orang, ya, dan kita ketemu sama orang yang kita omong-omongin dan ada rasa bersalah, ya. Nah, itu tandanya ada Roh Kudus di dalam hati kita yang mengingatkan. Tapi kalau misalnya kita ngomong-ngomongin orang, ya, tapi ketika kita ketemu sama orang yang kita omong-omong kita nggak ada rasa bersalah, itu something wrong berarti kan? Iya dong, setuju dong, ya. Jadi itu dia ya. Saya mau katakan sekali lagi ya, menurut saya, kalau orang yang berbahasa roh belum tentu ya hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, belum tentu. Karena orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus ada perubahan karakter, perubahan pola pikir, ada perubahan sikap, perubahan mulut, segala macamnya menjadi lebih baik lagi. Oke, shalom, diberkati Tuhan. Shalom, salam sukses orang-orang yang diberkati Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya bersama dengan Bang Terus di channel God Bless You.